Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naomi Masing-Marangkir. Saya adalah mahasiswa Sistem Informasi 1 semester 3 Universitas JIC Cirebon. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Anissa dan perancangan sistem informasi. Berikut adalah studi kasus. Sebuah agen perjalanan wisata ingin menerapkan komputerisasi sistem pelayanan. Kelasnya di antara lain ada karyawan dibagi menjadi beberapa bagian, ada bagian administrasi, bagian pembayaran, bagian transportasi, bagian penginapan hingga bagian marketing. Paket wisata ditawarkan ada wisata domestik dan juga wisata mancanegara. Wisata domestik daerah tujuan antara lain ada Bali, Bandung, Yogyakarta, Padang hingga Palembang. Wisata mancanegara tujuannya ada antara lain ada Malaysia, Singapura, Thailand hingga Australia. Kelas paket wisata ada paket eksekutif dan juga paket promo. Dari orientasi di atas, permasalahannya belum ada publikasi yang bisa diakses oleh semua orang. Oleh karena itu, agen perjalanan tersebut ingin membuat sistem informasi pariwisata yang berbasis web DMS, sehingga mudah ditambahkan kalau ada tempat atau paket wisata baru. Dan itu juga, informasi ini bisa memberikan informasi tujuan tempat wisata, alat transport untuk menjangkaunya, kelas paket wisata, transportasi, hingga biaya masuk dan juga lain-lain. Berikut adalah rancangan diskus diagramnya. Pertama ada bagian marketing. Bagian marketing ini dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu menawarkan paket wisata dan juga menawarkan kelas paket wisata. Menawarkan paket wisata ini akan diekstend menjadi dua, yaitu wisata domestik yang berisi Palembang, Bali, Bandung, Yogyakarta hingga Padang. Yang ekstend kedua berisi wisata mancanegara, yang ada Malaysia, Singapura, Thailand hingga Australia. Lalu, kelas paket wisata ini pun diekstend menjadi dua hal, yaitu paket eksekutif dan juga paket promo. Yang kedua ada bagian pembayaran. Bagian pembayaran memiliki 4 kegiatan, yaitu data pesanan paket wisata yang diekstend menjadi pilihan paket wisata, data pesanan kelas wisata yang diekstend menjadi pilihan kelas wisata, membuat struk pembayaran yang diekstend menjadi pembayaran paket wisata, data customer yang diekstend menjadi nama customer, data customer juga yang diekstend menjadi nomor HP customer hingga data diri customer. Yang ketiga ada customer. Customer ini punya 4 kegiatan, yaitu pertama ada pemilihan paket wisata yang berisi domestik dan juga mancanegara. Yang kedua ada pemilihan kelas paket wisata yang berisi paket eksekutif dan juga paket promo. Data customer yang diekstend menjadi nama customer, data diri dan juga nomor HP. Pembayaran paket wisata yang di-include jadi struk pembayaran. Berikutnya ada bagian administrasi, transport dan juga penginapan. Bagian administrasi dipecah menjadi 3 kegiatan, yaitu pencatatan pembayaran customer yang diekstend menjadi 4 hal, pemilihan paket wisata, pemilihan kelas wisata, bukti pembayaran hingga data diri customer. Lalu yang kedua, pencatatan pembayaran penginapan yang diekstend menjadi data penginapan dan juga harga penginapan yang akan berhubungan langsung dengan bagian penginapan. Lalu yang ketiga ada pencatatan pembayaran transportasi yang diekstend menjadi jenis transportasi dan juga harga transportasi yang tentu saja berhubungan langsung juga dengan bagian transportasi. Kemudian selanjutnya ada rancangan activity diagram, yaitu pemesanan paket wisata oleh customer. Yang pertama ada bagian marketing. Bagian marketing menawarkan paket wisata dan juga menawarkan kelas wisata. Kemudian akan di-join ke customer dan akan di-fork. Jadi pemilihan kelas wisata dan juga memilih paket wisata. Kemudian akan di-fork lagi menjadi dua. Ada pemilihan data wisata yang akan menjadi pencatatan data customer. Lalu customer itu akan mengisi form data diri. Jika data diri ini lengkap akan dikirimkan ke pencatatan data customer. Lalu jika data ini lengkap, data ini akan dipindah ke tagihan pembayaran. Lalu akan diubah ke menerima tagihan pembayaran. Jika data ini tidak lengkap, maka customer akan melengkapi data diri tersebut. Kemudian jika sudah lengkap, jika sudah menerima tagihan pembayaran, customer akan melakukan pelunasan tagihan pembayaran. Kemudian akan dikirimkan lagi ke bagian pembayaran, yang akan mencatat pembayaran, kemudian bagian pembayaran akan membuat bukti pembayaran yang akan dikirimkan lagi kepada customer, dan customer akan menerima bukti pembayaran. Sudah selesai sampai sini. Untuk kedua ada pembayaran penginapan dan juga transportasi. Bagian pembayaran akan mengirimkan data pemesanan wisata, data diri customer, dan juga data pembayaran wisata ke bagian administrasi. Kemudian akan dipecah menjadi dua, yaitu pencatatan data pemesanan wisata dan juga pencatatan pembayaran wisata. Kemudian akan di-join lagi menjadi kumpulan data wisata. Jika datanya lengkap, maka kumpulan laporan data wisata tersebut akan dipindahkan ke bagian penginapan dan juga bagian transportasi. Jika tidak lengkap, maka bagian pembayaran wajib melengkapi data tersebut dan akan dimulai lagi dari awal. Jika data sudah lengkap, kemudian data itu akan dipecah ke bagian penginapan dan juga bagian transportasi sesuai dengan bagiannya masing-masing. Data penginapan
akan dicek harga penginapannya, dan data transportasi akan dicek juga jenis transportasinya. Kemudian akan di-join lagi dan akan dikirimkan lagi ke pengecekan data dan juga pembayaran. Jika bagian administrasi tersebut sudah mengeluarkan pembayaran, maka akan dikirimkan lagi ke bagian penginapan dan juga bagian transportasinya. Lalu akan menerima pembayaran dan akan dibayar, lalu akan mengeluarkan bukti pembayaran. Pembayaran tersebut akan dikirimkan lagi ke bagian administrasi dan akan mencatat pembayaran tersebut sebagai bukti. Terakhir ada rancangan diagram HIPPO. Yang pertama ada menu utama, yaitu menu utama akan diubah ke satu menu data. Di menu data ini pertama ada menu data wisata, yang kedua ada menu data customer, yang ketiga ada menu data penginapan, yang keempat ada menu data transportasi, dan yang kelima ada menu data exit atau keluar. Kemudian ke bagian keduanya ada menu transaksi. Di sini ada transaksi paket wisata, transaksi penginapan, transaksi transportasi, dan juga total transaksi. Yang ketiga ada menu laporan. Menu laporan itu ada laporan paket wisata, laporan data customer, laporan data penginapan, laporan data transportasi, laporan transaksi, hingga laporan bulanan. Kemudian yang keempat ada menu utility, menu password, dan juga menu backup. Selanjutnya, jelaskan perbedaan antara perancangan terstruktur dan juga perancangan berbasis objek. Jelaskan dan uraikan tools-toolsnya. Yang pertama ada perancangan terstruktur, yaitu Structured Analysis and Design atau SSAD. Perancangan terstruktur adalah aktivitas mentransformasikan suatu hasil analisis ke dalam suatu perencanaan untuk dapat diimplementasikan atau diotomasikan. Yang kedua ada elemen perancangan terstruktur. Yang pertama definisinya. Apa itu perancangan terstruktur? Sebuah instruksi atau sekumpulan instruksi program yang terdiri dari input, masukan, output, keluaran, dan juga fungsi mekanis dan juga data internal. Contohnya ada Foxpro, Pascal Prosedur, Function, Table, Program, Section, Paragraf, Fortran, hingga subroutine. Yang B-nya ada bagan struktur atau struktur chart, menggambarkan partisi sistem ke dalam modul-modul organisasi dan juga komunikasi. Keuntungannya dapat menggunakan gambar, dapat dipartisi, fleksibel, input sangat berguna pada implementasi, membantu pemeliharaan atau maintenance, dan juga modifikasi. Yang ketiga ada strategi perancangan. Strategi perancangan ini ada mentransformasikan hasil analisa atau DVD menjadi bagan terstruktur untuk diimplementasikan lagi. DVD memperlihatkan aliran data dan informasi dari sistem. Jika dalam suatu DVD aliran datanya ditentukan oleh suatu data item, misalkan T, yang punya nilai atau karakteristik tertentu, kemudian nilai ini akan mempengaruhi atau menentukan arah aliran data atau men-trigger arah, maka titik proses di mana terjadi pencabangan arah aliran data tersebut titik pusat transaksi. Kemudian yang ketiga ada pendekatan terstruktur dilengkapi dengan alat-alat atau tools dalam teknik atau teknik yang dibutuhkan dalam mengembangkan sistem. Salah satu tools yang digunakan adalah pertama ada DVD atau data flow diagram, yang kedua ada kamus data, yang ketiga ada ERD atau Entity Relationship Diagram, yang keempat ada STD atau State Transition Diagram. Selanjutnya ada metodologi pengembangan sistem terstruktur antara lain. Yang pertama ada metodologi pemecahan fungsional. Metodologi ini menekankan pada pemecahan sistem ke dalam subsistem-subsistem yang lebih kecil, sehingga akan lebih mudah untuk dipahami, dirancang, dan juga diterapkan. Yang kedua ada metodologi berorientasi data. Metodologi ini menekankan pada karakteristik data yang akan diproses. Yang ketiga ada perspektif metodologis. Metodologi ini merupakan metodologi yang dikembangkan oleh sistem house dan pabrik-pabrik perangkat lunak atau software, dan tersedia secara komersial dalam paket-paket program. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari metode perancangan terstruktur. Untuk kelebihannya, SSAD merupakan pendekatan visual. Ini merupakan metode yang mudah dimengerti oleh pengguna atau programmer. Dan kekurangannya, SSAD berorientasi utama pada proses sehingga mengabaikan kebutuhan non-fungsional. Untuk kelebihan kedua ada penggunaan analisis grafis dan tool. Yang ketiga ada SSAD relatif simpel dan mudah dimengerti. Yang keempat, SSAD memungkinkan untuk melakukan validasi antara berbagai kebutuhan. Untuk kekurangannya yang kedua ada sedikit sekali manajemen langsung terkait dengan SSAD. Yang ketiga, SSAD tidak terlalu memenuhi kebutuhan pengguna. Dan keempat, SSAD tidak mempengaruhi kebutuhan terkait bahasa pemrograman berorientasi objek. Sekarang kita lanjut ke perancangan berorientasi objek atau Object Oriented Analysis and Design atau OOAD. Apa itu OOAD? Perancangan berorientasi objek adalah suatu teknik atau cara pendekatan baru dalam melihat permasalahan dan sistem, atau sistem perangkat lunak, sistem informasi, atau sistem lainnya. Pendekatan berorientasi objek akan memandang sistem yang akan dikembangkan sebagai suatu kumpulan objek yang berkorespondensi dengan objek-objek dunia nyata. Yang kedua ada objek dan kelas. Apa itu objek dan kelas? Objek adalah benda yang secara fisik dan konseptual yang ada di sekitar kita. Beberapa contoh objek adalah seperti hardware, software, dokumen, manusia, konsep, dan lainnya. B. Kelas adalah gambaran sekumpulan objek yang terbagi dalam atribut, operasi, metode, hubungan, dan makna yang sama.
atau suatu kegiatan yang mengumpulkan data atau atribut dan perilaku operasi yang mempunyai struktur data sama ke dalam satu grup. Metode pengembangan perangkat lunak berorientasi objek yang sudah dikenal dan diantara lain adalah yang pertama ada Object Oriented Analysis atau OOA dan Object Oriented Design atau OOD dari Peter Codd dan Edward Jordan tahun 1960. Yang kedua ada Object Modeling Technique atau OMT dan oleh James Rubaugh dan Michael Blaha, William Pemerlan, Frederick Eddy, dan William Lawson pada tahun 1991. Yang ketiga ada Object Oriented Software Engineering atau OSE dan Ivar Jacobson 1992. Yang keempat ada Boch Method dan Graphic Boch tahun 1964. Yang kelima ada Strip-Top dan Stiff-Chop dan John Daniels tahun 1994. Yang terakhir ada UML atau Unified Modeling Language dari James Rubaugh, Grady Boch, dan Ivar Jacobson 1967. Metodologi pengembangan sistem berorientasi objek mempunyai 3 karakteristik utama, yaitu encapsulation. Encapsulation merupakan dasar untuk pembatasan ruang lingkup program terhadap data yang diproses. Data dan prosedur atau fungsi dikemas bersama-sama dalam suatu objek, sehingga prosedur atau fungsi lain dari objek tidak dapat mengaksesnya. Data terlindung dari prosedur atau objek lain, kecuali prosedur yang berada dalam objek itu tersendiri. Yang B ada inheritance. Inheritance adalah teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek akan mewarisi data atau atribut, dan metode dari induknya langsung. Atribut dan metode dari objek induk diturunkan kepada anak objek, demikian dan seterusnya. Inheritance mempunyai arti bahwa atribut dan operasi yang dimiliki bersama di antara kelas yang mempunyai hubungan secara hierarki. Inheritance juga menggambarkan generalisasi sebuah kelas. Yang ketiga ada polimorfisme atau konsep yang menyatakan bahwa suatu yang sama dapat mempunyai objek dan perilaku berbeda. Kemampuan objek-objek yang berbeda ini dapat melakukan metode yang pantas dalam merespon message yang sama. Seleksi dari metode yang sesuai bergantung pada kelas yang seharusnya menciptakan objek. Lalu kelebihan dan kekurangan metode perancangan berorientasi objek adalah kelebihannya lebih mudah menggunakan dalam pembangunan sistem. Yang kedua tidak ada pemisah antara fase desain dan analisis sehingga meningkatkan komunikasi antara user dan developer dari awal hingga akhir pembangunan sistem. Yang ketiga ada OAD memungkinkan adanya standarisasi objek yang akan memudahkan memahami desain dan mengurangi risiko pelaksanaan proyek. Kekurangannya yang pertama pada awal desain OAD sistem mungkin akan sangat simpel. Pada OAD lebih fokus pada coding dibandingkan dengan SAD. Pada OAD tidak menekankan pada kinerja tim seperti pada SSAD. Pada OAD tidak mudah untuk mendefinisikan kelas dan objek yang dibutuhkan. Ya, berikut adalah presentasi dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Nama saya Timasi Morangkir. Sampai jumpa.